Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Hairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Ada apa, Bung? Loh. Ada apa? Apa Bung Karno ada di rumah? Sebentar saya panggilkan. Kang Mas, ada yang mencari. Silahkan masuk. Bagaimana ini? Para golongan muda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang. Ya, saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi bagaimana sekutu agar tidak kembali ke negeri ini. Bagaimana Bu? Ya, lagi pula mereka juga masih muda. Cara berpikir mereka masih pendek. Kita harus melihat ke masa depan agar kita mempersiapkan dengan matang. Kalau tidak, bagaimana? Kalau semua berantakan? Baiklah, Bung. Kita semua sepakat. Baiklah, kita sepakat. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Jadi begini, nampaknya golongan tua tidak akan setuju pada kita. Benar sekali. Ada saran? Gimana kalau kita mengasingkan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta pergi dari Jakarta dengan tujuan agar mereka terjauh dari pengaruh Jepang? Jadi, di mana kita akan mengasingkan mereka, Bung? Bagaimana jika di Rengas Dengklok, suatu wilayah di Kawadanan di Karawang? Tempat ini merupakan wilayah peta dan di bawah komando peta Purwakarta. Bagaimana saudara-saudara? Apakah setuju? Setuju. Oleh karena itu, mari kita melakukannya malam ini. Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Jadi, begini, Bung. Ada apa ini? Apa ini? Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di sana. Soekarno, Hatta, apa tujuan kalian membawa kami ke sini? Maaf atas kelancangan kami ini, Bung. Semua ini demi keselamatanmu. Kami ingin membicarakan kembali tentang kemerdekaan, Bung. bukankah Soekarno sudah katakan masalah ini akan dibahas di sidang PPKI? Kenapa harus menunggu PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pendapat ini benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan karena kita masih membutuhkan bantuan Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang hanya janji manis belaka? Apa yang Anda lakukan? Demi rakyat yang terbelenggu di tanah air sendiri, mereka berhak bebas dan sekaranglah saatnya. Tenang saudaraku sekalian. Mari kita selesaikan ini semuanya dengan baik, oke? Bung, tolong lepaskan ikatan Bung Karno dan Bung Hatta.
mengerti perhitungan Anda berdua tentang proklamasi. Kami memang belum mempertimbangkan masalah ini dengan baik. Kesempatan tidak datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan itu benar. Saya dukung mereka. Tapi, apa kita bisa? Apa semua ini mungkin kita lakukan? Bagaimana Bung Karno? Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan tanpa campur tangan Jepang. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Maaf, ada apa ya ini? Kami ingin bertemu Laksamana Maeda. Sebentar saya panggilkan Bapak dulu. Selamat malam, ada apa Bung? Maaf, kami mengganggu Anda malam-malam. Begini, kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok hari. Benarkah begitu? Kalau begitu, silahkan masuk. Terima kasih Laksamana Maeda. Sebenarnya saya turut gembira atas kabar itu. Silahkan menggunakan papan yang Anda butuhkan. Baiklah, terima kasih. Oke, silahkan duduk. Apakah ada kertas dan pena, Laksamana? Tunggu sebentar, saya ambilkan. Ambilkan pulpen dan kertas. Bagaimana dengan penandatanganan naskah ini? Menurut saya, naskah proklamasi jangan ditandatangani oleh PPKI karena PPKI buatan Jepang. Kita sudah sepakat bahwa melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Adakah dari kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang pada saat ini, seperti ketika Amerika menandatangani teks deklarasi mereka? Jangan. Kita tidak boleh meniru bangsa lain. Kita harus beda dengan bangsa lain, Bung. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa bangsa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju. Dan saya juga punya usul. Bagaimana jika yang menandatangani naskah ini Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia? Bagaimana? Usulan bagus, bagaimana hadirin? Setuju. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Ini rumahnya apa? Saya setuju. Menurut saya yang terpenting Jidan ya Jidan. Jidan edit. Jidan. Saya dengan kamu belum makan toh? Yo, ayo.
Out frame, out. Halo guys. Eh,